para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Berbicara tentang hari kiamat memang itu luar biasa ya. Mulai dari dulu terus dibicarakan. Dan pertanyaannya ialah kapan dan bagaimana? Oh itu. Dan banyak pula yang percayakan tahun 2012 sebenarnya sudah itulah yang paling diramalkan, karena dalam kitab Wahyu diambil ini, oh pasti tahun 2012. Sialnya tak jadi dan seterusnya. Jadi ada cerita katanya pas terjadilah pada hari kiamat, kan semua dikumpulkan yang hidup dan yang mati dari Simalingkar B, Jalan Gajah Mada keluarlah. Jadi malaikat melihat ibu-ibu semuanya sangat gembira dan kayak mental semua ibu. Wow, ribu semua. Iya, mereka terus bergembira-gembira. Bapak-bapak semua tunduk-tunduk. Udah terbalik ini. Dulu si Adamnya disuruh menguasai. Ibu-ibu tunduk. Malahan dikatakan seperti kepada Tuhan. Jadi dipanggilnya, para bapak-bapak. Siapa bapak-bapak yang memang di bawah bendera, di bawah ketiak ibu-ibu, silakan dulu berdiri di sini berbaris. Ibu-ibu ketawa-ketawa semua. Dan akhirnya semua bapak-bapak berbaris. Ya hampir semua. Tinggal satu orang. Wah, bagaimana ini? Akhirnya luar biasa kalian para ibu katanya. Kalian menguasai. Baru bapak ini, untunglah bapak masih ada satu orang sekurang-kurangnya tidak dibawa ketiak istrinya. Jadi bagaimana bapak membuat itu supaya ada nasihat kepada bapak-bapak di sini? Kata bapak itu, mengapalah bapak berdiri di sini? Ya, sebenarnya saya berdiri di sini karena tadi istri saya mengatakan jangan pergi kemana-mana, harus kau di sini. Wah, rupanya dikuasai juga. Karena itu aku tak berani kemana-mana. Itu hanya lelucon hari kiamat katanya kan. Semua kita akan diadili katanya hari kiamat. Apa tanda-tandanya? Itu yang ditanya oleh para rasul ketika melihat dipertunjukkan bait Allah. Memang bait Allah pada masa itu yang didirikan Salomo sangat indah kan. Ada emasnya, malahan dilapis dengan emas. Semua indah sekali. Kalau zaman sekarang pun pasti masih indah, apalagi arsitektur waktu itu sudah tinggi ya, Yunani dan Romawi yang sering ditiru-tiru di rumah-rumah mewah sekarang kan gaya Yunani atau Romawi. Jadi apa tanda-tandanya? Terus langsung itu. Beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan seterusnya, akan tiba harinya lalu muridmu, guru bila maka hal itu akan terjadi dan apa tandanya kalau itu akan terjadi? Sebenarnya kalau kita lihat hari-hari ini lengkap kurasa tanda-tanda ini. Sebentar lagi kiamat lah ini. Pertama dikatakan tadi, waspadalah jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku. Dan berkata, akulah dia. Untunglah tidak ada keturunan dari Yesus ya. Coba kalau ada nanti dibilang, ini generasi kesekian dari Yesus. Kalian harus percaya. Di Kristen tak ada begitu. Harus kalian hormati. Enggak ada. Untunglah itu. Karena tidak ada keturunan Yesus. Untunglah kita. Jadi tanda itu berarti siapa yang mengatakan akulah dia? Pikir-pikir dulu. Bisa kita taruh. Dan yang kedua katanya di sini bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Memang benar. Sekarang itu terjadi. Lihatlah di Timur Tengah. Wah. Masedonia lagi dengan dekat Turki itu berperang. Syria ada teman saya dari Syria itu di Radio Maria juga berjumpa kami beberapa tahun yang lalu tahun 2018 di Roma, dan dia bingung dia. Sebenarnya kami di Syria, dia Katolik ya dan mau jadi calon pastor, tapi melarikan diri dari Syria. Sebenarnya kami makmur. Tak ada biaya mulai dari SD, SMP dan sampai ke universitas gratis. Tak ada persoalan agama di negara kami. Kristen atau agama lain pun agamis tidak ada persoalan. Tapi tiba-tiba entah siapa lah membuatnya itu. Sekarang kami tercabik-cabik. Inilah tanda hari kiamat. Bangsa melawan bangsa.
Ada lagi di sini, akan terjadi gempa bumi. Wah, kalau itu sudah terjadi, tsunami di Sinabung barusan lagi, di mana-mana ada gempa bumi. Berarti akan hari kiamat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Wah, ini paling apa? COVID-19. Ini sudah lengkaplah kalau begitu hari kiamat. Tapi sebenarnya Tuhan mengatakan, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang. Itu yang dikatakan. Jadi tak usah kita begitu rame-rame berpikir, menganalisa sampai ketakutan hari kiamat akan datang. Mulai dari dulunya ada perang. Sebelum Masehi pun sudah ada perang. Sebelum Masehi sudah ada pandemik. Sebelum Masehi sudah ada juga nabi-nabi palsu. Dan seterusnya. Tapi karena sebenarnya hanya Tuhan yang tahu. Jadi pada hari ini memang apa yang mau diingatkan oleh Tuhan, keindahan bangunan bait Allah sebenarnya tak ada artinya itu bagi Tuhan. Bukan itu. Kehebatan manusia atau kehebatan bumi, kehebatan teknologi entah sampai ke bulan atau bagaimana kayak itu, sebenarnya untuk Allah itu tidak ada apa-apanya. Harus kita lihat itu. Tapi Tuhan ingin melihat keindahan bangunan manusia, bangunan dari dalam dirinya, itu yang baru dikagumi oleh Tuhan. Dan itulah yang hilang dari orang Israel. Setelah mereka terbuang dulu dari Babylon, kemudian dikembalikan lagi sisa-sisa Israel. Dibuat lagi bait Allah dan mereka akhirnya hanya mengagungkan bagian luar. Dan akhirnya bobrok di dalam. Kemuliaan jiwa dan juga kerendahan hati dan pertobatan hilang. Tapi mereka membanggakan bait Allah yang luar biasa. Mari kita persembahkan. Dan memang terjadi kehancuran Israel. 40 tahun sesudah Yesus wafat dan naik ke surga. Hancur memang bait Allah itu. Dibuat oleh Panglima Titus dari Roma. Dihancurkan. Batu dari batu yang lain tak ada. Memang hancur. Dan itu masih dilihat oleh para rasul. Inilah tandanya. Yang sebenarnya mau diinginkan oleh Tuhan bukan itu. Kehebatan dari luar itu tidak ada artinya kalau tidak ada pertobatan di hatimu. Dan kehancuran Israel, bait Allah bukan akhir dunia, tidak. Begitulah dikatakan juga, marilah kita dalam hidup ini bukan hanya mencari yang kita butuhkan, tapi carilah yang bisa kita siapkan untuk kehidupan nanti. Sekali lagi, jadi jangan kita hanya mencari kebutuhan di dunia ini. Itulah menjadi megah, ada orang kaya raya, ada yang begini, ada yang punya mobil 5, punya rumah, wah. Tapi lupa mempersiapkan apa yang harus disiapkannya betul-betul sesudah hidup ini. Itulah kiamatnya. Kiamat pribadi namanya ya. Apa itu? Jadi kalau kita mau mencari kehidupan dunia ini, boleh carilah dan dermakan itu. Tapi jangan lupa mencari yang harus kita siapkan untuk hari kiamat itu. Yang kita tidak tahu atau akhir hidup kita. Yakni apakah itu? Buatlah keutamaan-keutamaan. Dan itulah yang dikagumi oleh Yesus. Bukan banyaknya seperti yang kemarin itu kan, banyaknya persembahan ratusan juta, bukan. Tapi buatlah keutamaan-keutamaan dan buatlah juga kebaikan-kebaikan. Dan itulah sebenarnya yang diingatkan oleh Tuhan pada hari ini. Bangsa makan bangsa melawan bangsa, oke, biasanya itu sampai sekarang. Di Indonesia saja pun baliho-baliho diturunkan dan mengerikan juga. Itu akan terjadi. Tetapi itu bukan menjadi tanda kiamat. Justru entah apapun tanda kiamat itu, yang paling penting kamu dan kita semuanya mempersiapkan diri dengan pertobatan. Dan itulah yang dikagumi oleh Tuhan. Bukan hebatnya dunia, bukan hebatnya bait Allah, tapi diri kita yang saleh membuat keutamaan dan kebaikan. Amin.